Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali ya pagi hari ini kita boleh ketemu lagi dalam Sekolah Minggu kelas Pratama. Apa kabar semuanya? Wah, pasti baik. Siapa yang sudah siap sekolah minggu? Semuanya sudah siap? Good. Sudah siap juga dengan Alkitabnya masing-masing? Sudah? Wah, kalau sudah keren. Papa, mama, atau kakak yang ada di rumah juga boleh mendampingi adik-adiknya ya. Nanti bisa membantu dalam saat membaca firman Tuhan. Oke, kalau misalnya adik-adik sudah siap, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau ajar kami untuk kami bisa mengerti dan memahami, dan kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati kakak yang akan bawakan firman pagi hari ini. Biarlah dia bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kalau sudah siap dengan Alkitabnya, yuk dibuka yuk. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Kakak ulangi, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Diberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Oke, sudah ketemu? Papa, mama, dan kakaknya mohon bantu adik-adiknya ya. Terima kasih. Oke. Dan tema pengajaran minggu pagi hari ini adalah Tuhan pelihara. Oke, kalau semua sudah siap, yuk kakak akan coba bacakan firman Tuhannya. Adik-adik coba disimak Alkitabnya ya. Baik, kalau sudah siap, mari kita bersama-sama baca. Mari kita mulai. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dengan judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Berbuatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksud datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menjulurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Oke, jadi pagi hari ini kakak mau cerita tentang seorang nabi. Ada yang tahu nabi siapa yang tadi kita baca di perikop ini? Yes, benar. Nabi Elia namanya. Dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel di kerajaan Israel Utara, adik-adik. Nah, nabi ini namanya Nabi Elia. Dia berasal dari Tisbe Gilead. Tugasnya adalah untuk memberitahukan bahwa hujan tidak akan turun di negeri Israel. Tidak akan turun. Wah, pasti terjadi kekeringan ya. Sesudah memberitakan itu kepada bangsa Israel, dia bersembunyi, adik-adik. Nabi Elia ini ngumpetnya di mana? Dia ngumpetnya di tepi sungai Kerit. Nah, untuk beberapa lama sampai air sungai itu kering. Nah, setelah air sungai itu kering, Tuhan kemudian menyuruh Nabi Elia ini untuk pergi ke sebuah kota. Ya, namanya kota yang tadi di perikop ini, kota Sarfat. Nah, setelah beliau sampai di kota Sarfat, kata Tuhan, "Nanti kamu akan bertemu seorang janda dan anaknya." Dan mari kita mulai ceritanya. Nah, ceritanya dimulai dari Nabi Elia ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sebuah kota, namanya kota Sarfat. Nah, kata Tuhan, di sana dia akan bertemu dengan seorang janda. Akhirnya Nabi Elia yang tadinya dia menetap di tepi sungai Kerit, pergilah ke kota Sarfat yang letaknya di wilayah Sidon, dan akhirnya dia berdiam di sana. Nah, setelah sampai di sana, dia bertemu dengan ibu janda.
Setelah menempuh perjalanan dari tepi Sungai Kerit, akhirnya Nabi Elia tibalah di sebuah kota yang namanya Sarfat. Dan di sana ia bertemu dengan seorang janda dan anaknya seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Mereka sedang mencari kayu bakar. Setelah Nabi Elia bertemu dengan ibu janda dan anaknya, Nabi Elia ini diberi minum adik-adik sama ibu janda ini. Sungguh baik ya hati ibu janda ini. Namun pada saat ibu janda ini sedang mengambil air, Nabi Elia juga meminta sesuatu lagi adik-adik kepada ibu ini. Selain tadi ibunya kan sudah kasih air. Nah, Nabi Elia juga meminta sesuatu lagi sama ibu ini. Ternyata Nabi Elia minta dibuatkan sama ibu ini sepotong roti. Wah, ibu ini bingung. Nabi Elia, saya ini cuma punya minyak sedikit dan tepung segenggam. Kalau misalkan saya buatin, saya dan anak saya mau makan apa? Apalagi saat ini musimnya sedang musim kekeringan adik-adik karena hujan tidak kunjung turun juga. Tapi kata Nabi Elia, sudah ibu buatin aja rotinya buat saya. Nanti nggak usah takut karena pasti akan ada terus ibu. Jadi lakukan saja apa yang saya katakan. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan ibu ini? Kira-kira dia buatin apa enggak ya? Adik-adik, walaupun ibu ini khawatir sekali karena tepungnya yang dia punya tinggal sedikit dan minyaknya juga tinggal sedikit, tapi ibu ini tetap bikinin Nabi Elia roti. Dan akhirnya Nabi Elia ini makan juga roti yang dibuatin sama ibu ini. Nah, dalam hati ibu ini kan khawatir ya. Aduh Tuhan, gimana ya? Tepung saya kan sudah habis, minyak saya sudah habis. Lalu saya dan anak saya mau makan apa? Tapi pada saat ibu ini ngelihat ke tempat penyimpanan tepung dan penyimpanan minyak, ibu ini kaget adik-adik. Loh, kok tepungnya masih ada, minyaknya masih ada. Padahal tadi kan sudah habis saya pakaikan untuk bikin roti untuk Nabi Elia. Kok masih ada ya? Ibu ini benar-benar terkejut. Kok bisa ya gitu ya? Ternyata inilah kuasa Tuhan adik-adik. Kuasa Tuhan itu memang sungguh dahsyat ya adik-adik. Bayangin deh, ibu janda ini hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dan dia sudah gunakan untuk bikin roti untuk Nabi Elia. Dan dia berpikir, Tuhan, saya udah gak punya apa-apa lagi untuk makan. Tapi ternyata kuasa Tuhan nyata adik-adik atas ibu janda ini. Dia gak perlu khawatir, dia gak perlu takut. Ternyata Tuhan pelihara. Dan yang tadinya dia berpikir dia udah gak punya tepung, pada saat dia buka ternyata, loh kok masih ada tepung, masih ada minyak. Dan akhirnya ibu ini bisa buatin roti adik-adik buat mereka makan. Akhirnya ibu dan anak ini merasa sungguh bersyukur adik-adik. Mereka merasa selalu dijaga sama Tuhan. Mereka selalu dipelihara sama Tuhan. Walaupun bagaimanapun keadaannya, Tuhan selalu pelihara kehidupannya mereka. Dan mereka bersyukur mereka diajarkan oleh Nabi Elia bahwa Tuhan selalu pelihara kehidupan mereka. Sama seperti adik-adik juga Tuhan pelihara. Ya adik-adik, jadi Tuhan pasti pelihara kita. Sama seperti Tuhan memelihara ibu janda dan anaknya, Tuhan juga pelihara kita. Karena kita anak-anaknya. Lewat siapa Tuhan pelihara? Lewat orang tua kita. Kita diberi makan, kita diberi pakaian, kita bisa bersekolah. Itu adalah pemeliharaan Tuhan adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi
kita harus bersyukur untuk itu. Karena Tuhan pelihara kita dari kita bayi sampai kita saat ini besar, nanti akan bertumbuh lagi menjadi lebih besar lagi. Itu adalah semua pemeliharaan Tuhan. Kesehatan yang adik-adik boleh rasakan itu juga adalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan adik sehari-hari. Sama seperti burung pipit, tahu kan? Burung pipit itu nggak menanam, tapi Tuhan pasti beri makan. Bunga bakung nggak meminta adik-adik, tapi Tuhan dandani. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Cerita minggu ini kita selesai adik-adik. Bersyukur ya bahwa kita tahu bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Dan sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Kakak ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Oke, sekolah minggu hari ini selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh bersekolah minggu walaupun masih dengan cara online. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh diajarkan tentang Tuhan selalu pelihara kami. Sama seperti ibu janda dan anaknya yang Tuhan pelihara, Tuhan juga memelihara kami melalui orang tua kami. Kami sungguh sangat berterima kasih dan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada saat ini, kami bersekolah minggu, pertemukan kami juga di minggu depan untuk kami bisa bersekolah minggu secara online lagi. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau selalu berkati kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki. Selalu pelihara kehidupannya mereka ya Tuhan, karena Tuhan kami menyayangi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, bahwa gereja kami akan Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu lindungi gereja kami, dan Tuhan juga memberkati pembangunan yang akan dilaksanakan. Tuhan mau berkati setiap panitia yang ada, berkati Bapak Pendeta, berkati Ibu Bapak Majelis, berkati kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan, dan kiranya semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Berikut juga dengan bangsa dan negara kami, di mana kami juga masih dalam masa pemulihan pandemi COVID. Tuhan kiranya mau berkati pemerintahan kami untuk bisa melewati, untuk kami bersama-sama bisa berjuang melawan COVID dan kehidupan bisa kembali berjalan dengan normal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk doa yang tiada sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi ya di kesempatan yang lain. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini selesai, sehingga kita bisa sekolah minggu offline lagi, kita bisa tatap muka lagi di pastori. Sungguh
menyenangkan ya pastinya kalau kita bisa ketemu lagi secara langsung, tidak secara online. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat, menjadi penuh dengan sukacita, dan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.